sebuah gagasan yang konkret, bukan sebuah teori atau retorika. Program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Tapi problemnya adalah 70% susu kita impor. Artinya ketika susu gratis itu merealisasikan, langkah berikutnya dengan kondisi hari ini kita harus impor susu 70% dari kebutuhan. Susunya kita utamakan adalah susu dari peternak lokal. Kalau untuk sementara masih kurang, ya untuk kita sesuaikan bagaimana kita menciptakan inti plasma antara peternak-peternak lokal, kita kerjasamakan dengan industri-industri atau pabrikan-pabrikan susu. Nggak mungkin, kenapa? Jumlah susu kita nggak mencapai itu. Lalu bagaimana biar itu bisa terrealisasi? Ya impor susu. Oke, kalau kita bicara impor susu, importernya siapa? Gitu loh. Kan itu harus dibedah terus sampai ke bawah. Prabowo Subianto mengatakan program bagi-bagi susu gratis harus mengimpor 1,5 juta sapi. Menurut Prabowo, impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu. Butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter, berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Impornya kapan itu? Cita-citanya kali ya. Lebih baik kita bicara kemandirian ekonomi kita dan bagaimana kita punya breeding sendiri, mengembangkan sendiri, dan kita bisa berproduksi sendiri. Kalau impor kan banyak orang yang mampu. Dan inilah yang membikin seringkali kita sangat bergantung dalam soal pangan dengan dunia lain. Maka kita tunjukkan bahwa kita mesti serius urus soal politik pangan ini. Kan nggak bisa semua setengah-setengah. Ya itulah. Program makan siang dan susu gratis harus impor sapi 1,5 juta ekor. Ini program kayak gini juga banyak yang dukung tuh ya. Mau dibawa kemana negara ini kalau calon 02 ini menang? Aduh, yang waras siapa, yang nggak waras siapa? Nanti kalau sapinya udah nyampe 1,5 juta ekor ditaruh di mana? Yang meres susunya juga siapa? Aduh, kita ngurusin makan satu RT aja repot, ini seluruh Indonesia makan bareng. Aduh, koplak banget. Ya moga-moga negara selamat. Bismillah, amin. Program makan siang dan susu gratis ini, kalau menurut saya, seperti yang sudah sering saya bicarakan, ini adalah program yang nggak masuk akal dan cenderung ke pembodohan publik sih. Karena begini, yang pertama, kondisi negara kita belum memungkinkan. Kita masih jauh dari swasembada pangan. Usaha pemerintah untuk membuat lumbung ketahanan pangan pun gagal melalui program food estate itu. Belum lagi soal susu. Pak Prabowo sudah bilang tuh bahwa ya akan mengimpor 1,5 juta sapi dari India bahkan ke Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin dibilang ini program yang ditunggu-tunggu oleh para peternak sapi, ya kita lihat saja. Yang dilakukan adalah mengimpor. Lalu selanjutnya begini, soal dana misalnya. Dananya ini 450 triliun setahun. IKN saja menelan biaya 400 triliun dan itu tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi bayangkan 450 triliun habis dalam 1 tahun hanya untuk makan saja. Tidak berbekas apapun kecuali potensi-potensi korupsi. Tapi kan ini bakal membangun UMKM nanti turunannya. UMKM yang mana? Catering. Belum aja udah ribut tuh. BUMD atau segala macam. Yang mana nih yang akan melaksanakan proyek ini? Belum apa-apa sudah berebutan proyek pengadaan. Ya, jadi saya rasa memang program ini bagus, tapi belum waktunya bagi kita. Kita harus membangun dulu ketahanan pangan, ketahanan susu, sarana dan prasarana. Belum lagi membuat stimulasi agar program yang sebesar ini tidak punya atau tidak berpeluang untuk dikorupsi. Nah ini kan belum ada semuanya. Belum lagi soal dananya. Ini dananya mau dari mana? Ketika dibilang katanya ini akan menggunakan dana bansos, bukan katanya. Enggak, akan menggunakan dana pendidikan, tidak. Dana Kementerian Sosial, tidak. Lalu dari mana dananya?
dari langit, dana harta karun, atau hutang lagi? Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, ingin menggulirkan program bagi-bagi susu gratis bila dia terpilih menjadi Presiden RI. Agar kebutuhan susu terpenuhi, perlu kecukupan jumlah sapi sebagai penghasil susu. Rencana Prabowo mendatangkan 1,5 juta sapi, kemudian menuai reaksi dari kubu rival. Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan. Kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita, kata Prabowo saat menghadiri diskusi PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Januari 2024. Prabowo merinci program bagi-bagi susu tersebut dibutuhkan untuk sekitar 80 juta anak Indonesia. Prabowo memperkirakan anak-anak itu akan diberikan susu gratis dengan 500 ml per orang atau sekitar 40 juta liter. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya, minimal mungkin 2,5 juta, kata dia. Jadi sekarang saya katakan, kita punya niat enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3 atau 4 tahun kita beli sapinya, kita kembangkan di Indonesia, tambahnya. Prabowo sempat menyebut India sebagai negara potensial eksportir sapi perah. Prabowo membandingkan dengan sapi dari Brazil. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari, sedangkan Brazil 40 hari waktu pengiriman. Dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak kita bisa impor, kata Prabowo. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengimpor 1,5 juta sapi perah untuk merealisasikan program susu gratis bagi anak sekolah. Menurut dia, banyak orang yang mampu kalau sekedar impor sapi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kemandirian ekonomi lebih penting dari impor sapi. Dia mengatakan, penting untuk mengembangkan peternakan sehingga masyarakat bisa memproduksi susu sendiri. Kalau imporkan, banyak orang yang mampu, ujar Ganjar saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 6 Januari 2024. Menurut Ganjar, praktik impor semacam ini yang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan pangan dengan negara lain. Dia mengatakan politik pangan harus diurus secara serius, nggak bisa setengah-setengah, ucapnya. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin merespon pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mewacanakan impor sapi perah sekitar 1,5 juta ekor untuk memenuhi produksi susu yang hendak dibagikan ke anak-anak. Caimin mengatakan hal tersebut merugikan Indonesia. Jadi problem gizi, problem pangan, problem pengadaan atau produksi itu harus satu tarikan nafas. Jangan tiba-tiba bikin program yang untung adalah yang impor, kata Caimin di Surabaya pada Sabtu 6 Januari 2024. Ia mengatakan, dalam membuat sebuah konsep program harus dimulai dari sumber inti permasalahan. Hal itu agar dapat memenuhi kebutuhan protein berkelanjutan. Jadi kalau mau integrated itu adalah dari hilir ke hulu. Kita bikin dari hilir ke hulunya. Yang paling pokok adalah bagaimana kebutuhan protein tersedia berkelanjutan, sehingga mungkin masing-masing kita punya cara imbuhnya. Caimin pun membeberkan contoh cara memenuhi kebutuhan protein yang berkelanjutan. Ia mengatakan dapat dimulai dari konsep sinkronisasi antara pertanian dan perikanan. Bisa dimulai dari agro-maritim, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Satu tarikan, ujarnya. Ia menambahkan, zat gizi protein tidak hanya didapat dari produk susu. Sebab katanya, sebagian orang ada juga yang alergi dengan susu sapi. Protein nggak harus susu. Malah informasinya, susu itu persentase kesukaan masyarakat terhadap susu juga tidak sepenuhnya. Saya lupa persentasenya.
Kemudian tingkat kecenderungan alergi susu juga banyak. Jadi protein harus benar-benar dipilih pada yang sesuai, pungkasnya.